Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tiar Arlanda pada pembelajaran PKN kelas 12 tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian pada materi hakikat hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Hukum dapat memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Sistem hukum adalah suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Hukum terdiri atas beberapa unsur, yaitu 1. Peraturan atau norma mengenai pergaulan manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut tegas berupa hukuman. Hukuman juga mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perintah atau larangan. 2. Perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. 3. Pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Sanksi terhadap pelanggar hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan sementara hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Hukum diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sesuai karakteristiknya, menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut cara mempertahankan, menurut isinya, menurut waktu berlakunya, menurut sifatnya, dan menurut wujudnya. Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi 4, yaitu 1. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan atau adat itu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau pengadilan. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis atau disebut kebiasaan atau adat yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di negara lain.
Hukum gereja yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Menurut cara mempertahankan, hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum material, hukum formal, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan-larangan. Contohnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum formal atau hukum proses atau hukum acara yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Contohnya, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau hukum sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat atau hukum sipil meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum publik atau hukum negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 3, yaitu Ius Constitutum, Ius Constituendum, dan hukum asasi. Ius Constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Ius Constituendum atau hukum negatif atau prospektif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang. Hukum asasi atau hukum alam yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Hukum yang mengatur hubungan antar individu baru berlaku jika yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat testamen. Menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Maksudnya, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Nah, itulah tadi pembahasan tentang hakikat hukum dan pembagian hukum atau klasifikasi. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana
tentang hukum, silakan simak video berikut ini.